Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Primarisna Aji dalam acara edukasi Ruang Dakwah Medis Indonesia ya. Hari ini kita akan membahas yaitu tentang penyakit ISPA ya, akibat polusi udara yang sangat gila-gilaan ya. Kita ketahui bahwa sekarang Jakarta itu baru dilanda musibah yaitu polusi udara ya, yang sangat gila-gilaan. Bahkan dari data Kementerian Kesehatan, jumlah penyakit ISPA yang diakibatkan oleh polusi udara itu sudah menembus angka 200.000 ya teman-teman ya. Dari per awal Januari hingga sekarang itu sudah menembus angka 200.000. Ini benar-benar membuat kita prihatin ya. Hari ini saya akan memberikan yaitu tips pencegahan dan pengobatan untuk penyakit ISPA baik bagi anak ataupun pada dewasa ya. Kita ketahui penyakit ISPA itu apa sih? ISPA yaitu infeksi saluran pernafasan ya. Infeksi saluran pernafasan ini bisa menyerang yaitu saluran pernafasan atas ataupun saluran pernafasan bawah teman-teman. Penyebabnya apa? Ada kuman, ada virus. Contohnya salah satunya yaitu seperti rhinovirus, pneumococcus, adenovirus, virus influenza, itu yang menyebabkan ISPA teman-teman ya. Kalau flu itu adalah penyebabnya yaitu salah satunya adalah virus influenza. Maka dari itu pada anak dianjurkan untuk pemberian yaitu vaksin kurang lebih setahun mendapatkan 2 dosis di dokter spesialis anak seperti itu. Kemudian tanda gejalanya pada ISPA apa teman-teman? Tanda gejalanya itu ada batuk ya, batuknya itu batuk berdahak ya, kemudian demam, kemudian nyeri kepala seperti pusing teman-teman ya, kemudian hidung tersumbat karena ada pilek, kemudian nyeri tenggorokan, kemudian diikuti dengan nyeri telan. Nyeri telan itu ketika kita menelan ludah itu terasa nyeri teman-teman ya. Kemudian ada tandanya salah satunya sinusitis. Sinusitis adalah salah satu pembengkakan pada bagian saluran pernafasan hidung ya. Kemudian tanda gejala selanjutnya adalah kekurangan oksigen sehingga membuat pasien itu yang terkena ISPA itu kesulitan untuk bernafas seperti itu. Nah, maka dari itu dikarenakan polusi udara di Jakarta sangat gila-gilaan, saya akan memberikan tips ya dari beberapa penelitian yang up to date yaitu 7 pencegahan pengobatan ISPA pada anak ya. Jadi pada anak itu sangat rawan sekali terjadinya terserang penyakit ISPA. Soalnya kenapa? Pada sistem imun pada anak itu dia itu masih imatur. Imatur itu apa? Imatur itu dimana sistem kekebalan tubuh manusia itu belum matang. Jadi antibodi atau pertahanan itu belum matang sehingga dia udah mudah untuk terserang penyakit seperti itu teman-teman. Yang pertama apa tipsnya? Yang pertama adalah memberikan makanan sehat dan gizi seimbang. Makanan berat gizi dan seimbang itu seperti salah satunya sayur harus cukup, nasi harus cukup, kemudian ada daging, buah-buahan, prebiotik nanti bisa menggunakan yaitu seperti Yakult ya. 4 sehat 5 sempurna ya, harus benar-benar diberikan pada anak ya. Jadi anak yang memang dia itu sulit untuk makan, kita bisa memberikan yaitu seperti suplemen untuk penambah nafsu makan. Saya anjurkan untuk pemberian suplemen pada nafsu makan itu saya anjurkan yaitu yang dia itu masih alami atau bukan kimiawi karena nanti berhubungan dengan sistem organ ginjal pada anak. Nah, tujuannya kenapa kita harus memberikan makanan sehat 4 sehat 5 sempurna ketika angka kejadian ISPA? Yang pertama itu untuk meningkatkan daya tahan sistem imun pada anak ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwa sistem imun pada anak itu masih imatur ya, belum matang ya. Maka dari itu ketika kita memberikan input yang baik bagi anak, otomatis akan meningkatkan sistem imun atau pertahanan tubuh pada anak. Kemudian yang kedua juga dia akan menunjang sistem pertumbuhan pada anak. Karena kan pada anak-anak dia itu baru berusaha untuk bertumbuh, berkembang baik otak dan organ fisik. Maka dari itu apabila inputnya nanti kurang, nanti akan mempengaruhi yaitu pada sistem perkembangan anak. Kemudian selanjutnya apa? Makanan sehat juga harus diimbangi ya, tinggi vitamin C dan D. Vitamin C itu kandungan yang paling tinggi buah itu ada jeruk, kemudian ada madu kandungannya yaitu propolis. Kemudian vitamin D, makanan yang tinggi vitamin D itu otomatis dia harus dikolaborasi supaya apa? Makanan vitamin D ini nanti bisa diserap oleh tulang. Supaya bisa terserap bagaimana? Kita ajarkan pada anak harus berjemur sinar matahari pagi sekitar 5-10 menit
nanti di bawah jam 9 pagi. Kenapa harus di bawah jam 9 pagi? Dikarenakan sekarang itu sudah lapisan ozon itu sudah mulai berlubang. Jadi sinar matahari itu yang seharusnya penelitian dahulu itu dia itu hanya jam 10 pagi masih bisa, tapi sekarang pada jam 10 pagi itu sinar ultravioletnya itu luar biasa, bisa membuat dehidrasi. Maka itu waktu yang paling baik itu adalah apa? Yaitu adalah di bawah jam 9 pagi, teman-teman. Kemudian tips yang kedua apa? Memastikan anak dia itu tidur dengan cukup. Nah, kenapa tidur harus cukup pada anak? Ini penting sekali. Selain kekurangan tidur pada itu bisa menyebabkan anak itu rewel. Jadi kalau anak kurang tidur itu dia mudah rewel, teman-teman, ya. Mudah rewel, mudah menangis, sulit untuk dikontrol, ya. Seperti kuncinya adalah tidur pada anak, ya. Waktu ideal tidur pada anak itu ada sekitar 9 sampai 14 jam, ya. Apabila jam malam itu belum terpenuhi, segera dipenuhi dengan tidur siang. Pada anak wajib harus tidur siang, teman-teman, ya. Bagi ibu-ibu yang punya anak harus wajib tidur siang, ya. Waktu ideal ketika tidur pada anak itu tidak boleh lebih dari jam 9 malam, ya. Proses ketika itu tidur pada anak itu, ketika tidur itu ada terjadi proses detoksifikasi, di mana organ tubuh itu dia mengeluarkan racun di dalam tubuh, ya. Jadi secara alami proses metabolisme pada tubuh itu terus berjalan pada anak, ya, seperti itu. Kemudian kenapa harus tidur jam cukup? Yaitu akan merehatkan organ dalam seperti hati, liver, ya, hati, liver, kemudian limfa, lien, jantung, paru-paru, usus, ya, pankreas, ya, itu nanti akan meregenerasi. Kemudian tidur yang cukup itu pada anak bisa meningkatkan kecerdasan otak pada anak. Jadi ketika pada ibu-ibu nanti tidurnya itu cukup, dia akan bisa meningkatkan kecerdasan pada anak, seperti itu, ya. Kemudian tips yang ketiga apa? Mengajak anak-anak untuk berolahraga secara rutin, ya. Jadi walaupun punya anak harus tetap diajarkan olahraga secara rutin, karena olahraga itu bisa meningkatkan sistem kekebalan anak terhadap penyakit ISPA, ya, di polusi udara yang gila-gilaan itu. Kemudian tipsnya pilih olahraga yang dia itu tidak berisiko jatuh. Jangan sampai karena olahraga yang terlalu terforsir dia itu malah membuat anak itu dia itu cedera, ya. Kemudian anak jangan sampai kelelahan, ya. Ketika dia terlalu kelelahan, sistem imun tubuh itu akan turun, ya. Pilih olahraga yang tepat. Kemudian jauhi aktivitas olahraga air terlalu lama, karena pada anak kan sistem imunnya itu masih imatur, jadi dia memerlukan proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau sering main di air nanti bisa risiko terjadinya ISPA atau flu. Kemudian memaksimalkan pertumbuhan tulang dan pertumbuhan kognitif pada anak itu dilakukan dengan olahraga secara teratur, ya. Disarankan olahraga pada anak itu pagi hari atau nanti sore hari, ya. Ketika sore nanti anak olahraga nanti akan membantu pola tidur anak itu lebih baik, teman-teman, seperti itu. Kemudian tips yang keempat, ajak anak untuk rutin mencuci tangan, ya. Ingat Bapak Ibu, meskipun sekarang itu sudah mulai selesai pandemi COVID-19, tapi kita akan ada yaitu mutasi penyakit-penyakit yang lain. Kita ketahui bahwa tangan ini adalah salah satu perantara kuman yang dia itu masuk ke mulut itu lewat tangan, teman-teman, ya. Bapak Ibu yang punya anak, perantara itu adalah kuman itu dari tangan masuk ke mulut, ya. Maka dari itu garda terdepan adalah cuci tangan dengan air mengalir dan sabun antiseptik, jangan sabun kecantikan, ya Bapak Ibu, ya, seperti itu. Penyakit diare, penyakit hepatitis, penyakit muntaber, tipes itu berawal dari kontak mulut. Kemudian yang harus diwaspadai adalah pada anak yang menggunakan toilet secara bersama, ya Bapak Ibu, ya. Toilet yang bersama itu contohnya ketika di sekolah, toilet bersama itu harus benar-benar setelah kamar mandi harus segera cuci tangan, karena di situ banyak sekali virus-virus dan bakteri. Kemudian adalah menghindari keramaian pada anak, tipsnya untuk mencegah ISPA, ya. Kita ketahui ketika di keramaian itu adalah salah satunya pertukaran, ya. Pertukaran udara antara satu manusia dengan manusia yang lain. Kita nggak tahu ketika kita berpapasan itu dia sakit apa, jadi dia itu nanti bisa menularkan pada anak, karena kan sistem imun pada anak itu masih imatur atau belum matang, ya. Kemudian selanjutnya tidak menggunakan alat makan bersama. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang bisa ajarkan pada anak untuk
untuk menggunakan alat makan sendiri, karena penggunaan alat makan apalagi ketika makan menggunakan mulut itu adalah merupakan salah satu penularan patogen penyakit yang ideal pada anak, yaitu lewat itu alat makan. Maka itu sekarang ajarkan pada anak untuk makan dengan peralatan makan sendiri. Kemudian yang terakhir, ajarkan anak untuk memakai masker dimanapun ya, walaupun sekarang sudah selesai pandemi COVID-19. Saya ulangi lagi, kemarin ada pandemi yang sangat banyak sekali dan bermutasi penyakit-penyakit yang luar biasa. Jadi ketika bepergian atau di keramaian, anak ajarkan menggunakan masker ya. Ingat, pada anak memang nanti ketika dikasih masker itu nanti akan terasa menolak. Seperti itu perlu kebiasaan. Ajarkan anak untuk memakai masker supaya nanti anak sudah terbiasa ya. Kemudian kenapa harus memakai masker? Ya, untuk penyakit virus itu untuk mencegah supaya tidak tertular. Kalau berhubungan dengan polusi udara, tujuannya masker adalah untuk menyaring. Menyaring apa? Menyaring masker pada anak supaya polusi udara itu dan udara yang kotor itu bisa tersaring dengan baik, seperti itu. Oke, demikian untuk tips untuk pencegahan penyakit ISPA di polusi udara yang gila-gilaan di Jakarta ya. Demikian dari saya, ketemu lagi bersama saya Prima Aji, dosen spesialis medical bedah. Kekurangan dari saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat dan yuk yes.